Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saya bahas. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang pasien berusia 45 tahun dengan diagnosa infark miokardial dan gangguan fungsi ginjal sedang dalam pemulihan di unit jantung. Tekanan darah pasien ada di batas bawah dan telah mendapatkan infus cairan intravena 100 ml jam melalui kateter sentral di jugular interna kanan selama kurang lebih 24 jam untuk meningkatkan output ginjal dan mempertahankan tekanan darah. Saat memasuki ruangan pasien, perawat mencatat bahwa pernapasan pasien cepat dan batuk. Perawat menyimpulkan pasien seperti mengalami komplikasi terapi intravena yang mana? A. Hematoma. B. Infeksi sistemik. C. Shock anafilaktik. D. Embolisme udara. E. Circulatory overload. Jawaban. E. Circulatory overload. Pembahasan. Circulatory fluid overload adalah komplikasi terapi intravena. Gejala meliputi pernapasan cepat, sesak, batuk berdahak, dan crackles. Ketika circulatory overload terjadi, tekanan darah meningkat. Hematoma ditandai dengan ekimosis, pembengkakan, serta kebocoran pada lokasi insersi intravena lain yang disertai dengan nyeri dan keras pada area tersebut. Embolisme udara ditandai dengan takikardi, sesak, hipotensi, sianosis, dan penurunan kesadaran. Infeksi sistemik ditandai dengan sensasi panas dingin, demam, malaise, sakit kepala, mual, muntah, nyeri punggung, dan takikardia. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang laki-laki 28 tahun dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar pada lengan tangan kiri serta kaki kanan bagian atas. Tekanan darah 120/70 mm hidrargyrum, nadi 110 kali menit, respirasi 20 kali menit, BB 50 kg. Perawat akan memberikan cairan infus. Berapa tetesan? Infus untuk 8 jam pertama, faktor tetesan 1 cm kubik, 20 tetes. A. 75 titis atau menit. B. 90 titis atau menit. C. 80 titis atau menit. D. 96 titis atau menit. E. 85 titis atau menit. Jawaban A. 75 titis atau menit. Pembahasan. Luas luka bakar tangan 9%, pada satu kaki 18%. Jika yang terkena luka bakar bagian kaki kanan bagian atas luas luka bakarnya 9%. Jadi total luas luka bakar pada pasien adalah 18%. Pemberian cairan untuk 8 jam pertama diberikan dari kebutuhan cairan. Rumus. 4 ml RL ke 10 BB kg CXLLB 4 kali 50 kali 18 sama dengan 3.600 ml. 2 sama dengan 1.800 sama dengan 1.820 ml. 860 sama dengan 36.000 dibagi dengan 4. 80 sama dengan 75 titis. Jadi, tetesan infus pada 8 jam pertama yang harus diberikan adalah 75 titis atau menit. Soal nomor 3 P3K Perawat. Perawat sedang menganalisis hasil laboratorium pasien dengan sirosis dan menemukan bahwa tingkat amonianya tinggi. Manakah yang seharusnya diresepkan perawat kepada pasien? A. Diet tinggi protein. B. Diet lemak sedang. C. Diet rendah protein. D. Diet tinggi karbohidrat. E. Diet rendah karbohidrat. Jawaban C. Diet rendah protein. Pembahasan. Sirosis merupakan penyakit hati kronis, progresif yang ditandai dengan degenerasi difus dan kerusakan hepatosit. Kebanyakan amonia dalam tubuh ditemukan pada saluran Gi. Protein yang diperoleh dari diet diangkut ke hati dengan vena portal. Hati memecah protein yang menghasilkan pembentukan amonia. Jika pasien memiliki ensefalopati, diet rendah protein akan diresepkan. Soal nomor 4 P3K Perawat.
seorang anak berusia 5 tahun dibawa ke rumah sakit dengan kecurigaan limfositik leukemia (ALL). Pemeriksaan diagnostik manakah yang perlu diketahui perawat untuk meyakinkan kecurigaan ALL? A. Fungsi lumbal. B. Biopsi sumsum tulang. Hi. Pemeriksaan hitung platelet. D. Pemeriksaan hitung sel darah putih. I. Pemeriksaan hitung sel darah merah. Jawaban B. Biopsi sumsum tulang. Pembahasan uji untuk mengkonfirmasi leukemia adalah pemeriksaan mikroskopik sumsum tulang yang didapatkan melalui biopsi dan aspirasi. Jumlah sel darah putih dapat meningkat ataupun menurun pada leukemia. Fungsi lumbal dilakukan untuk memeriksa ada atau tidaknya sel blast dalam cairan spinal sebagai indikasi penyakit yang terjadi pada SSP. Gangguan pada jumlah platelet dapat terjadi karena efek samping kemoterapi. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang pasien mendapat digoxin lanosin setiap hari. Perawat mencurigai terjadinya keracunan. Tanda gejala manakah yang tepat dengan perawat mencurigai terjadinya keracunan pada pasien? A. Pusing. B. Nyeri dada. T. Denyut nadi apikal 63 kali menit. D. Kadar serum digoxin 2,3 mg per mililiter. E. Kadar serum potasium 3,9 mg atau AL. Jawaban D. Kadar serum digoxin 2,3 mg per mililiter. Pembahasan. Tanda dan gejala keracunan digoxin diantaranya adalah gangguan pada sistem pencernaan, bradikardi, gangguan penglihatan, dan hipokalemia. Kadar serum digoxin yang terapeutik adalah 0,5–2 mg per mililiter. Kadar serum kalium normal 3,5–5,0 mg atau L. Denyut nadi apikal normal 60 kali menit atau lebih. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang pasien wanita mengalami vertigo berat. Manakah instruksi yang harus diberikan perawat pada pasien untuk membantu mengontrol vertigonya? A. Terlentang dan melihat televisi. B. Menghindari lampu yang terang. C. Meningkatkan sodium dalam makanan. D. Menghindari pergerakan kepala tiba-tiba. E. Meningkatkan konsumsi cairan sampai 3.000 ml hari. Jawaban D. Menghindari pergerakan kepala tiba-tiba. Pembahasan perawat menginstruksikan pasien untuk melakukan pergerakan kepala secara perlahan untuk mencegah vertigo memberat. Perubahan diet seperti menghindari garam dan cairan bisa menurunkan jumlah cairan endolimfatik kadang diresepkan. Terlentang sambil melihat televisi dan menghindari lampu yang terang tidak akan mengontrol vertigo. Soal nomor 7 P3K perawat, seorang pasien berusia 25 tahun dirawat dengan diagnosis depresi berat. Selama diagnostik, perawatan menemukan pasien telah terjadi gangguan nutrisi berhubungan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Intervensi manakah yang perlu dilakukan pertama kali berhubungan dengan keadaan gangguan nutrisi? A. Lakukan terapi nutrisi parenteral. B. Timbang berat badan pasien 3 kali setiap minggu sebelum sarapan. C. Jelaskan kepada pasien tentang pentingnya menjaga asupan makanan dengan baik. D. Laporkan keadaan status nutrisi pasien kepada psikiater dan lakukan konsultan tentang nutrisi segera mungkin. F. Menganjurkan pasien beberapa makan dalam jumlah kecil dan teratur setiap hari dan jadwalkan interaksi keperawatan singkat setiap saat pemberian makanan. Jawabannya menganjurkan pasien beberapa makan dalam jumlah kecil dan teratur setiap hari dan jadwalkan interaksi keperawatan singkat setiap saat pemberian makanan. Pembahasan perubahan nafsu makan adalah salah satu gejala utama depresi. Dengan menganjurkan makan dalam porsi kecil dan sering kepada pasien, kehadiran perawat untuk mendukung atau bahkan memberi makan kepada pasien adalah intervensi yang paling tepat. Pasien depresi akan mengalami penurunan kemampuan konsentrasi dan tidak mampu memahami pentingnya asupan nutrisi adekuat. Melaporkan masalah nutrisi kepada psikiater adalah tindakan yang dapat dibenarkan, namun tidak menjawab kebutuhan intake nutrisi pasien.